Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasaba naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sallallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang Australia sini mengatakan the life is choice, atau dalam bahasa Arabnya al-hayat hiya ikhtiyar bainal amrayn. Hidup adalah pilihan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hidup adalah pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang bertakwa ataukah menjadi orang yang tidak bertakwa. Pilihan menjadi mukmin ataukah menjadi kafir. Pilihan untuk menempuh jalan hidayah ataukah menempuh jalan kesesatan. Pilihan untuk menjadi ahlul khair, ahli kebaikan, ataukah menjadi ahlul syarr. Pilihan untuk menjadi ahlul haq ataukah menjadi ahlul batil. Pilihan untuk bahagia atau memang senang dengan kesedihan, dan seterusnya, sampai kepada pilihan untuk menempuh jalan orang-orang yang nantinya akan dibalas dengan surga ataukah menempuh jalan orang-orang yang akan dijerumuskan ke dalam api neraka. The life is choice. Al-haya yal ikhtiyar bainal amrayn. Dan inilah sesungguhnya yang selalu Allah sampaikan kepada kita. Salah satu cara Al-Quran mentarbiyah kita adalah selalu memberikan pilihan. Makanya bapak-bapak, ibu kalau baca ayat Quran, termasuk tadi yang dibaca oleh imam kita surat Al-Bayyinah, ada innal ladzina amanu, ada innal ladzina kafaru, ada ulaika syarrul bariyah, ada ulaika khairul bariyah. Jadi pilihan. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, ya, selalu juga ada pilihan. Ada rumah tangga yang bagaimana bisa menghadirkan surga di rumah, seperti materi kita semalam. Tapi ada juga rumah tangga yang dengan kesadaran atau di luar kesadaran, dia sesungguhnya telah menciptakan neraka di rumahnya, sehingga rumahnya seperti neraka. Ada yang baiti jannati, rumahku seperti surgaku. Tapi ada yang mengeluh, baiti nari, rumahku seperti neraka. Dan tentu masing-masing pilihan ini ada konsekuensi, ada muktadhoyat. Siapa yang sejak awal sudah memilih membangun rumah tangganya dengan berusaha secara serius menghadirkan surga di rumah, tentu ada resikonya dan tentu ada akibatnya. Tapi sama juga ketika seseorang memilih dalam membangun rumah tangganya
menciptakan api di rumahnya, tentu juga akan berisiko. Inilah yang akan kita bahas dalam perspektif surat Al-Masad yang tadi saya baca. Apa tema kita kali ini? Mengangkat tentang prototip rumah tangga penghuni neraka. Jadi bapak-bapak ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menghadirkan ada sosok prototip rumah tangga yang harus diteladani karena mampu menghadirkan surga di rumah. Tapi ada prototip yang perlu diwaspadai. Ada rumah tangga yang dibangun bukan al-haq tapi al-batil. Dan akhirnya tentu akibatnya harus siap menanggung resiko api neraka. Tentu kita tidak inginkan itu ada dalam rumah tangga kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan contoh kisah nyata keluarga Abu Lahab dengan istrinya, tentu menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita tiru. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kisah ini adalah kisah nyata, bukan dongeng. Ada sebuah keluarga yang suami dan istri kerjaannya tiap hari ngusilin orang berbuat baik. Ada sebuah keluarga yang kerjaannya suami dan istri hampir seluruh waktunya membicarakan, merapatkan, memplenukan, membuat sidang paripurna di rumahnya hanya untuk gimana caranya supaya dakwah ini nggak berkembang. Ada rumah tangga yang ternyata kerjaannya setiap hari adalah strategi gimana caranya bisa melukai orang-orang yang berdakwah. Dan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Abu Lahab yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, mari kita lihat kurikulum vitae dari Abu Lahab dan istrinya. Mari kita mengenal lebih dekat kurikulum vitae-nya, CV-nya secara singkat. Pemimpin rumah tangga ini namanya Abu Lahab. Itu yang populer dalam Al-Quran. Tapi nama aslinya bukan Abu Lahab. Yang tertulis di KTP dalam tanda petik waktu itu adalah Abdul Uzza. Siapa? Abdul Uzza. Ingat Al-Uzza siapa? Apa itu Al-Uzza? Berhala. Ara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha, kata Allah dalam surah An-Najm. Jadi orang-orang masyarakat Arab waktu itu banyak menyembah berhala. Di antara berhala terbesar yang diagungkan, dedengkotnya, pemimpinnya dari berhala-berhala itu ada 3. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Ini 3 berhala besar. Makanya mereka kalau bersumpah, Wal-Lata demi Lata, Wal-Uzza demi Uzza, Wal-Manat demi Manat. Nah, Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Kenapa? Karena Uzza Tuhan. Ibnu Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW nasabnya siapa? Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti hubungan Nabi dengan Abu Lahab apa? Pamannya. Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW. Ini supaya kita tahu kurikulum vitae. Bagaimana ternyata permusuhan dakwah itu kadang-kadang musuhnya bukan dari luar, bisa jadi dari dalam. Dia adalah seorang yang sukses di Mekah. Setiap dia bekerja, tangannya seperti bank. Apa? Mudah untuk menciptakan uang. Makanya kaya raya.
status sosialnya luar biasa, dia dihormati, dihargai. Loh, lalu kenapa kok dinamakan Abu Lahab? Lahab itu dari kata merah. Api kalau menyala itu kan ada kelihatan merahnya. Nah, Abu Lahab dinisbatkan kepada wajahnya yang merah seperti api. Maka dinisbatkan kepada namanya, menjadi kunyahnya, menjadi kunyah nama panggilan populernya Abu Lahab. Baik, mari kita lihat kurikulum vitae istrinya. Kepala rumah tangganya Abu Lahab, istrinya disebut dalam Al-Quran wa mro'atuhu, dan istrinya. Siapa namanya? Namanya Arwa binti Harb. Arwa binti Harb. Dan kemudian dikenal dengan kunyah nama populer siapa bu? Ummu Jamil. Ibunya Jamil. Tapi saya kelakuannya enggak Jamil. Dia termasuk dari keluarga terpandang juga. Walhasil keluarga ini hidup bergelimang harta, hidup berkecukupan, bahkan lebih dari status sosial, dari kemampuan finansial, tidak ada yang kurangnya. Dari mana kita tahu bahwa dia hidup bergelimang harta dan kemudian memiliki status sosial, dihargai, punya menjadi tokoh masyarakat saat itu? Ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. Apa? Allah berfirman dalam surat Tabat, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolongnya, wa ma kasab, dan apa yang diusahakan. Maka para ulama tafsir ketika menafsirkan ini, memang kehidupannya bergelimang dengan banyak. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kenapa kita perlu membahas seperti ini? Penting. Sebagaimana kita membahas tentang surga dan ahlinya, kita juga perlu membahas tentang neraka. Apalagi konteks dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang seperti ini adalah penting untuk diketahui, persis seperti yang selalu dilakukan oleh seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, Hudzaifah bin Yaman cerita, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu sahabat-sahabatku, sahabat Rasulullah SAW itu biasa bertanya kepada Nabi tentang khair. Justru aku sering bertanya tentang kebalikannya. Ketika para sahabat rajin bertanya tentang kebaikan, justru lawannya. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, karena saya takut sekali jangan sampai saya masuk ke jerumus ke dalam. Sebab begini, orang kalau hanya tahu tentang kebaikan, gak tahu keburukan, nanti bisa jadi buruk dia baik. Orang kalau taunya hanya ma'ruf, gak tahu mungkar, itu juga bahaya. Alih-alih untuk nahi mungkar, tapi yang terjadi nanti bisa amar mungkar. Kalau gak tahu hakikat mungkar itu apa. Begitu pula sebaliknya, jangan hanya tahunya keburukan saja, gak tahu kebaikan. Maka dua-duanya harus diketahui. Nah, disinilah mengapa kemudian Al-Quran menghadirkan kepada kita kisah-kisah nyata kehidupan orang-orang yang pantas dan patut diteladani. Juga ada kehidupan orang-orang yang perlu diwaspadai. Ada keluarga, rumah tangga yang wajib diteladani, tapi juga ada dihadirkan contoh konkret rumah tangga yang harus diwaspadai. Baik, apa yang terjadi dengan Abu Lahab dan keluarganya? Para ulama tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya meriwayatkan sebab nuzul, sebab turunnya surat Tabat ini. Banyak sekali versi riwayat, di antaranya adalah bahwa Rasulullah SAW pada awal-awal dakwah, ketika beliau sudah diamanai menjadi Rasul, maka beliau fokus pertamanya adalah mendakwai keluarganya, kabilahnya.
dan kemudian merata. Dan di awal-awal itu kemudian beliau naik ke Bukit Sofa, yang sekarang jadi tempat sa'i Sofa. Kenapa kok Bukit Sofa? Karena mohon maaf waktu itu gak ada mikrofon. Kalau ada mikrofon tinggal panggil Pak Anwar teriak, ini langsung orang kumpul. Tapi gak ada. Maka salah satu cara, termasuk muadzin, kalau bapak-bapak ibu lihat, kenapa kok mizanah tempat adzan itu tinggi? Karena dulu aslinya tukang adzan itu naik ke atas. Kalau sekarang nggak perlu naik ke atas, mana apa? Speakernya yang ditaruh di atas. Maka beliau naik, Rasulullah naik ke Bukit Sofa dan kemudian memanggil, ya Sobaha. Ini panggilan untuk mengumumkan, pengumuman, kumpul nggak gitu. Tapi mengutip dengan ungkapan, wahai pagi-pagi kumpul. Begitu ada teriakan, suaranya ini suara yang tidak asing bagi mereka. Saat itu juga seluruh aktivitas perniagaan, bisnis yang ada di pusat bisnis sekitar Sofa, karena sejak dulu sampai sekarang di sekitar haram itu adalah pusat bisnis, pusat keramaian. Maka begitu dengar suara ini tidak asing, seseorang yang sudah dikenal di masyarakat sangat baik, bahkan mereka mengenalnya sebagai Al-Amin, seseorang yang bisa dipercaya. Karena Nabi sejak kecil tumbuh besar menjadi orang yang bisa dipercaya. Maka mereka pun merasa, ini kan suara Muhammad ini. Maka kemudian mereka berbondong-bondong kumpul. Begitu kumpul kemudian ditanya, ayyul Arab ya qaum, ma ra'yukum? Bagaimana pendapat kalian? Lau akhbartukum, kalau seandainya aku memberitahu kepada kalian bahwa ada ini, akuntum musaddiqin. Kalau seandainya keluar muncul dari Bukit Sofa ini kuda, kira-kira kalian akan membenarkanku apa tidak? Apa? Semuanya sepakat mengungkapkan, ya Muhammad, ma jarrabna minka kadiban. Muhammad, kami tidak pernah mendapatimu dusta. Artinya apa? Tentu kami akan percaya. Baru kemudian disitulah Nabi menyampaikan misinya. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Inilah nadhirun mubin. Maka berimanlah. Diajak kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saat itu di antara yang kumpul adalah pamannya bernama Abu Lahab. Abu Lahab termasuk yang semangat tadinya berkumpul. Begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ponakannya sendiri mengajak kepada la ilaha illallah, apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Dalam bahasa kita itu ejekan, berdebah kamu Muhammad. Alihada jama'atana, kita udah sibuk semua, kita tinggalkan, masa hanya untuk masalah yang sepele ini kau kumpulkan kami. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Ada versi riwayat lain, dan itu dikutip dalam beberapa kitab sirah. Ini ungkapan Abu Lahab ini sengaja mengungkapkan itu. Padahal sesungguhnya terkandung makna dia tahu betul ini bahaya Muhammad ngajak kepada la ilaha illallah. Maka ada versi lain mengatakan, Muhammad idzan sayuharibuka al-arab wal-ajam. Muhammad ini bahaya kamu ini, berdebat. Kamu ngajak kepada la ilaha illallah, nanti kamu akan menjadi objek diperangi oleh orang Arab dan Ajam semuanya. Kenapa? Bahaya kalimat ini. Ini kalimat yang bisa merubah dunia. Mereka udah merasa kepentingan mereka akan, dan kemudian mereka pun akan tersingkir dan seterusnya. Merasa, karena ini bukan kalimat sembarang, akan merubah peradaban. Nah, karena Abu Lahab mengejek utusan Allah, kekasih Allah, maka Allah tidak rela kekasihnya diejek, dihina. Maka kemudian turunlah ayat apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab mengatakan kepada kekasih Allah, menghina dengan tabban laka ya Muhammad, dibalas oleh Allah. Sebenarnya yang binasa siapa? Muhammad atau engkau? Abu Lahab. Kata Allah, tabbat yada Abi Lahab. Yang binasa sejati bukan Muhammad, justru kedua tangan Abu Lahab.
Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ini adalah hakikat kehidupan. Ini adalah hukum Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa ila yaumil qiyamah. Allah akan menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Allah pasti akan menolong hambanya yang menegakkan kalimat tauhid. Allah pasti tidak akan pernah rela akan menolong hambanya yang dihina, seperti yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW, dan kemudian begitu banyak kisah-kisah lain. Dan inilah janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Karena itu ini adalah juga busyrayat buat kita semuanya, para aktivis dakwah, kita semua yang senang mengajak kebaikan, melakukan kebaikan dan perbaikan dengan beragam agenda kegiatan. Yakinlah pada akhirnya suatu ketika Allah tetap akan menolong dan membantu kita. Itu hukum Allah yang tidak akan pernah berubah. Hanya kadang-kadang memang kita diuji istiqomah atau tidak. Kadang-kadang respon terhadap dakwah kebaikan itu tidak cepat. Perlu ada mun'atofat, ada dinamika dan lain sebagainya. Makanya di sini perlunya kita istiqomah. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Bagaimana kemudian mereka atau Abu Lahab ini menghina Rasulullah SAW. Dan sejak saat itu kemudian sepertinya Abu Lahab telah menabuh genderang perang melawan keponakannya sendiri. Dan yang sangat menyedihkan, agenda perang melawan keponakannya itu dibawa ke dalam agenda kehidupan rumah. Yang terjadi adalah kemudian dia bersekongkol dengan istrinya, memprogram, memplanning, merencanakan, dan akhirnya suami dan istri ini selalu disibukkan untuk menentang dan menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Maka diceritakan banyak sekali kisah-kisah. Tidak ada keburukan yang menimpa Nabi kecuali Abu Lahab yang seorang. Tidak ada opini negatif, black campaign yang menimpa Nabi kecuali di belakangnya ada Abu Lahab. Entah sebagai donaturnya, entah sebagai ini atau menyuruh dan seterusnya. Bahkan sampai kepada kesakitan, menyakiti fisik Rasulullah SAW. Dan itu ternyata bukan hanya dilakukan sendiri, termasuk istri yang punya peran yang besar melakukan itu terhadap Rasulullah SAW. Maka diriwayatkan di antara yang dilakukan istrinya adalah dia berusaha untuk menyakiti fisik Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini apa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya itu Ummu Jamil tadi hammalatal hatab. Perempuan yang membawa kayu bakar. Para ulama tafsir menyampaikan kepada kita ada dua pemahaman. Ada tafsir hakiki, ada tafsir majazi, kiasan. Tafsir hakikinya adalah bahwa memang yang dilakukan oleh Ummu Jamil setiap harinya adalah mencari kayu atau batu, kalau sekarang mungkin paku, yang kemudian ditaruh di jalan tempat biasa Rasulullah lewat supaya Nabi terluka. Bahkan pernah terjadi riwayat lain mengatakan setelah turun ayat ini, Ummu Jamil kemudian berusaha untuk menyakiti Rasulullah SAW, kemudian diketahui oleh sahabat Abu Bakar dan kemudian tidak jadi menyakiti, terselamatkan oleh Abu Bakar. Ini versi tafsir hakiki, hammalatul hatab, membawa kayu bakar. Tafsir yang lain adalah dimaknai secara majazi, kiasan. Apa? Bapak-bapak, kayu bakar itu adalah apa? Lambang apa? Manas-manasi. Kalau dalam bahasa kita apa? Suka mengkombori, provokator. Dan inilah yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Ternyata memang dalam kehidupannya dia termasuk provokator. Apa? Masya'in binamin, yaitu orang yang kesana kemari menyebarluaskan berita buruk
atau membuat hal-hal yang jelek, fitnah tentang Rasulullah SAW. Dan itulah memang yang dilakukan oleh Ummu Jamil dalam hidup. Ada kumpulan perempuan lagi kumpul, datang ke situ, obrolannya jelek-jelekin Muhammad. Datang sini jelek-jelekin Muhammad. Begitu lihat ada perempuan ngerumpi sana, ada kumpulan mana, datang dia menyebar luas. Mungkin kalau sekarang mungkin dengan selebaran, atau kalau sekarang maaf ibu-ibu, kalau di Indonesia di sini nggak ada insya Allah. Kalau di Indonesia apa? Memanfaatkan ketika tukang sayur datang. Yo sayur, kumpul semuanya. Bukan beli sayurnya yang pertama. Bu, dengar nggak itu? Itu kan suami sama istrinya udah mulai ini kan? Mulai apa? Harus itu. Bahkan momentum datangnya tukang sayur itu kadang-kadang bukan untuk menawar jual beli, tapi obrolan pertamanya adalah ngobrolin tentang kawannya, ngobrolin ini. Jadi pulang dapat tahu tempe, tapi kadang-kadang juga bawa dosa. Nah, kan di sini nggak ada tukang sayur, jadi mungkin nggak ada kesempatan untuk itu. Filmnya Pak Jamil. Tukang Cina bubur. Jadi bapak-bapak ibu rahmatullah, itulah yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Ummu Jamil keliling ke sana, hammalatul hatab, jadi memanas-manas. Abu Lahab juga demikian. Dan bahkan Rasulullah SAW sebagai keponakannya, beliau luar biasa sabar. Karena beliau tahu ini pamannya, beliau sangat beradab, beliau sangat betul-betul menjaga hubungan baik kekeluargaan. Dan tidak sekali dua kali beliau mengingatkan pamannya didakwahi dengan cara yang baik. Ini tetap saja direspon dengan negatif, bahkan semakin menjadi-jadi. Diingatkan ancaman akan neraka, tetap saja. Bahkan diantaranya membanggakan dengan kekayaannya tadi. Gampang, saya kan punya uang. Jadi ada persepsi di kalangan orang-orang kafir waktu itu bahwa dengan uang bisa selesai segalanya, termasuk urusan akhirat. Makanya Allah sampaikan apa? Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Hartanya dan apa yang diusahakannya tidak akan bisa menolongnya. Kenapa turun ayat ini? Kenapa Allah menegaskan itu? Karena ada persepsi di masyarakat Arab waktu itu bahwa kekayaan yang mereka kumpulkan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Maka ada ungkapan bil fulus mulus. Bil fulus mulus. Ada orang yang merasa bahwa dengan uang semuanya selesai. Termasuk urusan dengan Allah di akhirat. Siksa itu bisa dibeli. Bahkan Bapak Ibu, nanti kalau rumah sempat, ya, kalau sempat baca surat An-Najm. Itu ada kisah juga terjadi pada seorang kafir, yaitu tentang selain tawalla wa a'ta qalilan wa akta a'indahu ilmul ghaib aw huwa yara. Jadi ada orang kafir ditakuti azab, takut disiksa, tapi kemudian datang temannya, "Duh, kamu kenapa kok sudah berubah? Tidak seperti kemarin." "Saya takut. Begitu ketemu Muhammad takut neraka. Takut saya. Akhirnya saya masuk Islam." "Apakah kamu kok takut gitu gimana? Udah gak usah apa, nanti biar saya yang nanggung." "Loh, masa gitu?" "Iya gak apa-apa, tapi apa? Tapi kamu kasih saya duit, uang, kamu bayar saya. Nanti biar saya yang nanggung adabnya. Saya nanggung adabnya, tapi syaratnya kamu harus kembali kepada agama nenek moyangmu." "Oh gitu, ya udah." Akhirnya deal, sepakat dibayar sekian ribu. Tapi ternyata dia hanya bayar separuh, yang separuhnya enggak dibayar. Maka turunlah ayat afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akta. Tidakkah kau melihat ada orang yang berpaling? Wa a'ta qalilan wa akta. Dia sudah sepakat untuk memberikan sesuatu, tapi kemudian wa akta, akhirnya enggak mau beri lagi. Afara'aital ladzi tawalla wa 'ata qalilan wa akta a'indahu 'ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah ia merasa punya ilmu, tahu?
Bahwa ya Rabb, amlam yunabba bima fi suhfi Musa alladhi wafa. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Padahal sudah ditetapkan oleh Allah termasuk dalam suhuf Ibrahim bahwa seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Nah, ini nanti kalau ada punya tafsir dilihat. Nah, kembali kepada tadi. Jadi ada persepsi berkembang di masyarakat waktu itu bahwa harta bisa menyelesaikan. Maka Allah katakan, ma'agna anhu malu ma kasab. Nah, Bapak-bapak, Ibu rahimahullah, ini keluarga sudah memilih jalan. Ditunjukkan oleh Nabi, ini loh jalan hidayah, tapi nggak mau, ngambilnya jalan besar. Ditunjukkan hati-hati dengan siksa api neraka, tapi nggak mau. Maka apa? Turunlah ayat ini. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Bapak-bapak, Ibu rahimahullah, ayat ini menegaskan tentang kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Salah satu mukjizat Nabi adalah apa? Al-Quran. Dan ingat, ayat ini turun pada saat Abu Lahab masih hidup. Dan di dalam ayat ini Abu Lahab sudah dinas akan masuk neraka. Saya setelah nar, Wamratu, dan istrinya karena juga punya peran besar kong kali kong dengan suaminya menentang dakwah, maka wamratu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, maka di lehernya nanti akan disiksa dengan tali terbuat dari kayu. Nah, inilah balasan bagi rumah tangga yang telah memilih jalan kesesatan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, ini adalah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya rambu-rambu yang untuk menghantarkan kepada kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah ada dalam Al-Quran. Tapi pada saat yang sama, Allah juga menghadirkan contoh-contoh tentang prototip keluarga penghuni neraka yang perlu diwaspadai. Termasuk diantaranya keluarga Abu Lahab ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan membaca, mentadabburi ayat yang insya Allah atau surat yang sudah kita hafal semua ini, semakin menjadi terang bagi kita. Dan akhirnya nanti setiap kali membaca ayat ini, kita bisa menikmati kelezatan dalam membaca ayat ini, karena kita memahami bahwa ayat ini bukan sekedar kita hafal, tapi lebih daripada itu bagaimana kita untuk mewaspadai jangan sampai rumah tangga kita menjadi rumah tangga tentang dakwah, rumah tangga menghalangi dakwah, rumah tangga yang sama sekali tidak ada kontribusi untuk kebaikan, justru malah menjadi rumah tangga atau keluarga atau rumah sebagai pabrik dalam memproduksi keburukan dan kebatilan. Di mana saja keburukan ternyata sumbernya dari rumah tangga ini. Di mana saja ada fitnah ternyata sumbernya dari keluarga ini. Di mana saja ada hal yang negatif ternyata sumbernya dari keluarga ini. Nah, ini harus kita hindari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan rumah tangga kita semuanya, dan semoga rumah tangga kita tidak seperti rumah tangga Abu Lahab dan istrinya, tapi kita seperti rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya, kami silakan. Silakan. Ya, silakan Bu, kalau mau tanya. Bapak. Semuanya pakai telepon. Hah? Tadi mic-nya nggak ada. Ada Bu, silakan Bu. Ada yang nanya? Abis ini gua aja.
paham semua ya? Hah? Ada Bu? Nggak ada? Alhamdulillah, kalau udah paham, Bapak tinggal kita coba terus amalkan. Waspada. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya, dan semoga rumah tangga kita semuanya dijauhkan dari rumah tangga produktif ahli neraka seperti pada rumah tangga bulan ini. Amin. Mari kita akhiri masjid ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah lakum wa huwa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang itu karena baterainya habis. sikap yang penting tidak. Itu aja poinnya. Bagaimana cara bersikap? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, ya kalau seandainya kita melihat ada saudara kita yang mungkin terbiasa dengan hal-hal yang tadi negatif thinking dan seterusnya, ya tentu sebagai seorang kawan, teman, kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban untuk mengingatkannya. Kita punya kewajiban untuk menasihatinya. Sebab membiarkan saudara kita terus dalam keburukan itu tentu juga bukan menunjukkan kita sayang kepadanya. Justru kalau kita sayang dan ketika ada saudara kita salah atau melakukan hal yang negatif, tentu kewajiban kita untuk mengingatkan. Oleh karena itu ya kita mengingatkan semaksimal mungkin dengan bijak dan hikmah. Diingatkan tentang bahayanya penyakit lisan. Diingatkan tentang betapa besarnya dosa fitnah. Tadi kan Masya' bin Namim, orang yang Masya' bin Namim itu ancamannya neraka. Diingatkan tentang bukan hanya itu efeknya. Kalau ternyata itu tidak benar, kan juga punya dampak efek yang sangat luas, dampak negatif yang luas. Nah, ini juga perlu diingatkan. Jadi artinya kita juga kalau melihat atau mengetahui tidak boleh membiarkan. Karena pembiaran itu berarti kita melihat kemungkaran, tidak melakukan. Tentu kita nanti khawatir punya saham dosa juga. Maka mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah dengan tangannya. Kalau seandainya ibu kebetulan punya kewenangan sebagai presidennya, sebagai kepalanya dalam struktur, misalnya orang yang seperti tadi itu misalnya di bawah kita, kita bisa menggunakan kewenangan kita dengan cara yang bijak. Kalau kira-kira tidak mampu, fa'ilam yastati fabi bisa dengan lisan kita. Kalau sudah kita coba lakukan dan kok terus masih ini, ya kadang-kadang ada juga di antara kita yang ewoh pakai woh. Karena ada ketimuran kita itu kurang biasa soroha. Salah satu kebaikan orang Arab itu biasa mereka itu soroha. Jadi kalau nggak setuju ya bilang nggak setuju, nggak seneng dikatakan nggak seneng. Kemudian kalau ada kawannya itu langsung bisa. Cuman kadang-kadang budaya, culture kita kadang-kadang beda. Meskipun itu juga menunjukkan salah satu bukti cinta dan sayang kita kepada saudara kita. Makanya ya kalau sampai nggak sama sekali kayak ini, paling tidak hati kita mengingkari. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ingatlah
Kalau pengingkaran dalam hati itu berarti selemah-lemahnya iman. Tapi yang masih penting ada imannya. Masalahnya kadang-kadang ada orang melihat sudah hal negatif seperti itu, malah dia ikut memanas-manasin, ngomporin. Akhirnya sama sekali tidak ada perasaan bahwa itu sebagai sebuah kemungkaran. Nah ini akhirnya berbahaya. Berarti kalau tadi mengingkari dengan hati saja al-aful iman sudah paling rendah lemah-lemahnya iman, bagaimana dengan orang yang kemudian malah menikmati dan bahkan mengompori, oh iya benar juga, saya juga kayaknya begitu merasa, wah, panas lagi. Akhirnya khawatir ini kemudian bisa melunturkan keimanan. Nah oleh karena itu tahapan-tahapan ini perlu kita lakukan ya, sebagai bukti itu. Yang kedua, kita juga ya untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, kita juga membiasakan untuk mengalihkan. Kalau itu menjadi suatu kebiasaan, maka perlu kita alihkan segera, secepatnya. Maksudnya apa? Alihkan pembicaraan, alihkan tema pembicaraan ke yang lain, supaya tidak cepat membakar dan kemudian meluas sementara. Maka cepat dialihkan untuk membicarakan hal yang lain sehingga tema obrolan kita tidak mengarah kepada hal-hal yang tadi, kalau apa negatif thinking dan seterusnya tadi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih mudah-mudahan itu bisa dipahami. Ada lagi Bu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada pertanyaan nih, apa sih hukumnya orang tua yang masukin anaknya ke sekolah non muslim, sementara maksudnya sekolah Katolik ya, sekolah Kristen. Sementara di sini juga ada sekolah muslim ada, tapi dia masukin anaknya sekolah di sekolah Kristen. Hukumnya apa? Terus satu lagi Ustaz, ada yang nitip pertanyaan, apa sih hukumnya buat suami yang suruh anak sama istrinya ngaji atau cari ilmu gitu, tapi sementara dia sendiri nggak apa-apa gitu. Maksudnya sementara di rumah pun dia nggak praktis gitu Ustaz. Nggak apa? Tidak apa Bu? Maksudnya di rumah dia juga nggak ngeliatin ke anaknya. Oh nggak peduli? Nggak ngeliatin ke anaknya gimana praktis Islam gitu. Sholat atau apa? Nggak praktek. Tidak melakukan sholat, tidak menunjukkan. Tapi sementara dia nuntut istrinya untuk ngaji anak-anaknya tuh ngaji. Sementara dia sendiri nggak menunjukkan keteladanan dan. Iya kayak gitu. Kasih Ustaz. Yang pertama, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mencintai anak kita dan bersungguh-sungguh serius anak kita agar tidak terjerumus dari api neraka, tentu salah satu cara yang kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk muhafadzah ala imanihim, untuk menjaga keimanan mereka. Jadi menciptakan lingkungan yang kondusif, karena pengaruh lingkungan teman milieu itu luar biasa dahsyat. Kenapa Nabi sampai mengatakan, ya? Kenapa Nabi sampai mengatakan bahwa teman akrab itu, ya, itu luar biasa pengaruhnya. Almar'u ala dini khalilih, katanya dalam hadis sahih. Seseorang itu tergantung agama teman akrabnya. Sementara apakah kita bisa menjamin kalau kita sekolahkan anak kita di lingkungan misalnya yang jelas-jelas Kristen misalnya apakah bisa menjamin kemudian lingkungan itu kondusif untuk menjaga keimanan? Ini dalam kondisi normal, kecuali kalau memang ada hal-hal yang sifatnya pengecualian. Misalnya mungkin kemampuan finansialnya nggak mungkin dia menyekolahkan anak di sekolah-sekolah muslim, ini mungkin mahal, kemudian ini, tapi dia berusaha untuk menjaga ketat, ya. Terus kemudian dia beli, itu barangkali masih ada itu. Tapi kalau seandainya dalam kondisi normal,
secara kemampuan finansial dia juga bisa. Ini kemudian ada pilihan-pilihan. Nah, tentu ini akan sangat membahayakan sebab tidak ada yang bisa menjamin apakah kemudian di sekolah itu anak kita bisa terus terjaga akidah dan keimanannya. Nah, karena itu ya hukum itu ya menjadi hukum A, B dan seterusnya itu kembali kepada efeknya, dampak yang langsungnya. Kalau realitasnya memang nanti tidak bisa menjaga itu tentu agak berbahaya. Gak tahu saya di sekolah Kristen di sini seperti apa, tapi kalau sekolah Kristen di Indonesia itu kan pasti akan diajarkan agama Kristennya. Karena kalau minoritas Muslimnya juga tidak akan diajarkan agama Islam. Dia ada standar di beberapa sekolah itu, kalau dia jumlah Muslimnya sekian, baru didatangkan guru. Tapi kalau enggak harus ikut dengan itu yang diceritakan oleh sebagian orang-orang yang dulu pernah sekolah Kristen di sini. Bahkan kadang-kadang ada juga kunjungan gereja, kemudian diajarin misa dan seterusnya. Itu ada. Saya nggak tahu kalau di sini atau di tempat yang saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Kecuali kalau memang jelas tidak diajarkan agama Kristen, hanya ensih ilmu. Tetapi itu pun juga kita harus betul ekstra untuk mengawal akhlaknya. Ketika memang lingkungan itu memang lingkungan yang non-muslim yang tidak kondusif, ada ekstra. Jadi memang kita memerlukan kerja ekstra. Maka menurut saya lebih baik mengeluarkan dana ekstra yang sudah jelas lingkungan ini. Kadang-kadang begini, di lingkungan yang kondusif saja kadang-kadang masih ada masalah. Apatah lagi kalau di lingkungan yang jelas-jelas tidak kondusif untuk Islam. Nah ini tentu ya kembali kepada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya kita tidak bisa masalah pendidikan, masalah penanaman nilai keimanan, masalah pemilihan sekolah yang tepat untuk kesolehan anak kita. Ini sesuatu yang memang harus menjadi perhatian besar, karena ini untuk masa depan mereka. Dan berharap anak ini menjadi aset untuk kita. Kalau kita meninggal dunia nanti, dia bisa mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan untuk kita, untuk kepentingan kita di akhirat. Oleh karena itu tentu ini perlu kerja ekstra. Dan alhamdulillah kalau di Indonesia alternatifnya sekarang sudah banyak. Kalau di Indonesia kan, kalau dulu mungkin sekolah-sekolah maju secara akademis itu hanya sekolah-sekolah Kristen. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak pilihan-pilihan sekolah Islam, sehingga sudah tidak ada istilah darurat lagi. Tidak ada istilah darurat lagi. Nah, kalau di negara-negara yang muslimnya minoritas mungkin masih ada istilah fikul akoliyah, fikih minoritas. Mungkin saja kadang-kadang berlaku hukum darurat. Cuman ini kan kondisional, lihat kepada kondisi yang bersangkutan. Hukumnya tidak bisa digeneralisir. Maka kalau pertanyaan tadi itu berkaitan dengan kondisi A, B seseorang tertentu, ini memang pertanyaan khusus. Sehingga kadang-kadang jawabannya juga khusus kaitan dengan darurat. Dan darurat itu pun juga qadar bi qadariha. Suatu ketika nanti hilang darurat itu, ketika ada penambahan kemampuan finansial hilang, nggak boleh lagi. Jadi dia ada kadarnya. Jadi begitu. Yang kedua, ya tentu ya salah satu cara yang efektif untuk keberhasilan dalam pendidikan keluarga dan anak, pendidikan dalam rumah tangga itu adalah al-qudwah, keteladanan. Nah inilah yang sesungguhnya sekarang kita juga mengalami azmah al-qudwah, mengalami krisis keteladanan. Kehidupan bangsa dan negara ini juga mengalami krisis keteladanan. Rumah tangga sekarang ini mengalami krisis keteladanan. Ada anak pernah protes ketika diingatkan, anaknya minum tangan kiri, diingatkan oleh orang tuanya, langsung dia protes, loh kemarin saya lihat bapak juga minum tangan kiri. Jadi ini adalah azmah, krisis dalam keteladanan ini, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu sesegera mungkin disadari bahwa keteladanan ini adalah sesuatu yang sangat efektif dalam membangun karakter dan menunjang keberhasilan pendidikan anak.
Dan itu sudah banyak survei ini. Saya pernah membaca di Republika itu pernah diadakan survei. Itu sampai pada angka 89% efektivitas. Sementara nasihat orang tua pada anak itu 11%. Makanya kenapa dalam ada pepatah di kita, guru kencing berdiri, murid kencing. Nah itu kan masalah itu. Sama juga dalam pepatah Arab ada ungkapan, idza kana rabbul baiti bid-duffil dhariba fashimatu ahlil baiti fihi muraqsu. Apabila kepala rumah tangga, bapak atau ibu atau suami atau istrinya, bapak ibunya jago nabuh kendang, maka jangan disalahkan anaknya jago joget. Ya, kalau bapak ibunya jago nabuh kendang, jangan disalahkan anaknya jago. Kalau bapak ibunya hafalannya lagu Ayu Ting Ting, maka jangan disalahkan anaknya. Kalau bapak ibunya hafalannya Quran, ya insya Allah anaknya juga. Begitu. Kalau bapak ibunya sholat subuhnya biasa tepat waktu, insya Allah. Kalau bapak ibunya sholat subuhnya jam 6 atau jam 7, jangan disalahkan anaknya sholat subuhnya jam 9. Jadi begitu. Jadi karena itu memang masalahnya memang sekarang ini tantangan kita besar. Kadang-kadang kita sudah mutaba'ah, monitoring, bahkan memberikan contoh saja, permasalahan itu tetap ada. Apatah lagi kalau tidak ada keteladanan. Ya maka mendidik anak dan keluarga ke depan ini memang perlu ekstra. Tidak bisa hanya sambil lalu atau waktu sisa atau daripada. Yang terjadi sekarang ini kan daripada nganggur udah ngajarin anak, daripada ini ngajarin. Jadi daripada. Akhirnya anaknya juga jadinya daripada. Ada yang orang tua yang kadang nggak daripada. Kita harus bangga mengantarkan anak sekolah. Dan ternyata beda sekali. Anak itu memang kedekatan itu dimulai dari situ. Dan itu bisa masuk bagi komunikasi. Saya itu paling senang dijuluki sebagai tukang ojek anak saya yang ngantar sekolah. Saya setiap pagi itu ngantar anak saya TK itu senang banget. Dan dia juga senang gitu. Makanya kalau tanya siapa tukang ojeknya, Abi. Emang kadang-kadang itu juga saat yang tepat. Nah sekarang udah mau SD gak perlu diojekin lagi. Jadi artinya kadang-kadang memang begitu. Ya harus diluangkan waktu, mau gak mau. Kita kadang-kadang setiap pagi sudah nongkrongin anak kita untuk setoran hafal Quran. Itu pun kadang-kadang hasilnya belum maksimal. Apalagi kalau kita tidak. Jadi memang perlu pengorbanan. Maka itu yang kita lakukan setiap subuh ya memang harus anak itu harus kita tongkrong. Dan kita sendiri membaca Quran, menghafal Quran, anak kita minta setoran hafal Quran. Itu harus dilakukan. Kalau nggak begitu ya, karena memang tantangan sekarang luar biasa. Kadang-kadang sudah dimonitor seperti itu juga. Nah maka oleh karena itu ya ini tantangan buat kita semuanya, berusaha secara maksimal untuk bisa menjadi teladan bagi anak dan keluarganya, dan itu semuanya bisa dengan sebuah iradah qawiyah, kesungguhan, kemauan kuat, dan dibarengi dengan insyaallah kesungguhan ikhtiar, terus support dengan keikhlasan doa. Nah itu semuanya tiga ini harus kita lakukan. Insyaallah kalau itu kita lakukan, Allah akan berikan bantuan Allah. Allahu akbar. Baik, ada lagi Bu? Cukup? Baik, kalau nggak ada, ya, mulai muncul lagi nih. Mengadukan di. Nggak apa-apa saya. Di luar topik ini. Oh, nggak apa setengah. Kalau saya bisa saya jawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Salam. Mungkin tentang Ustaz nih, Ustaz kan Al-Hafiz nih. Pengen tahu aja sih gitu. Nah, kebetulan kan putra Ustaz juga lagi mungkin belajar ke sana juga ya. Terus bagaimana Ustaz menerapkan ini pada anak Ustaz, putra Ustaz? Terus bagaimana juga Ustaz waktu sampai bisa Hafiz? Ya, sebenarnya saya jauh dari yang Bapak sampaikan. Saya juga terus belajar dan belajar. Memang waktu kita dulu ya kadang-kadang orang tua itu perlu memaksa anak. Saya dulu waktu di pesantren kan tahfidz Quran itu juga memang agak sulit dipaksa. Dan
Masya Allah, kalau kita sering saya sampaikan di santri-santri kita, karena kita juga mengelola pesantren, dan saya setiap subuh itu ngajar tahfidz Quran di masjid setiap subuh. Nah, kegiatan kita sehari-hari itu setiap subuh seperti itu di rumah. Itu kita sering sampaikan bahwa yang terjadi pada anak santri sekarang itu luar biasa. Jadi udah manja, kita juga nggak berani mukul terusnya. Kalau dulu kita waktu pesantren dulu, kiai-kiai kita kan dulu udah biasa ya. Kalau nggak setelah hafal Quran tuh pakai rotan. Tentu itu nggak bisa diterapkan sekarang. Maksud saya, ya kadang-kadang perlu keseriusan, perlu tambahan. Ya anak-anak kita juga begitu. Ini anak saya yang nomor 2, insya Allah tinggal 1 juz lagi selesai 30 juz. Dia ngejar saya pergi ini mau selesaikan. Itu juga tiap hari harus store itu. Tiap hari duduk kita kan ngajar di pesantren. Tiap satu ustaz 10 anak. Ya, anak kita ya harus masuk di situ. Store tiap hari 1 halaman 2 halaman gitu. Itu juga kadang itu kita mutabah seperti itu kadang masih malu. Jadi memang kadang-kadang yang perlu terus. Kita juga gantian, kita juga stop sama dia. Jadi memang harus pembiasaan dan terus kita belajar. Karena ya, saya melihat bahwa memang asyaraf itu bil Quran. Kehormatan itu akan kita bisa raih dengan Al-Quran. Al-khairiyah bada'at bil Quran. Kebaikan apapun itu juga dimulai dari Al-Quran. Maka sejak dini memang harus kita tanamkan kepada anak kita untuk terus berampunan. Dan kita juga bersyukur karena memang kita itu di lingkungan kebetulan ngelola santri jadi enak, jadi kita juga termotivasi semangat untuk dan menjaga seperti itu memang nggak ringan kadang-kadang. Tapi paling tidak kan akhirnya kita terbiasa sholat berjamaah ketemu dengan mereka semua. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada 30 anak yang hafidh yang sudah kita lahirkan di SMP IT dan SMA IT ini. Karena sebenarnya kalau targetnya itu kan hanya 4,5 juz, tapi kalau mereka ternyata ada beberapa yang potensial itu kemudian dihalangkan khusus luar biasa. Cuman kadang-kadang kita tidak membaca dengan baik, terus kemudian tidak diberdayakan. Maka perlu kalau melihat anak seperti itu memang perlu diperlakukan secara khusus untuk digali potensinya. Nah yang kita lakukan ya seperti itu dan ya memang perlu pembiasaan dan saya kira juga doa orang tua, kemudian kesungguhan ya keikhlasan kita semua harus terus berbarengan secara keseluruhan. Dan kepada anak-anak itu kadang-kadang bahasanya beda. Kalau anak-anak itu juga perlu motivasi juga, semangat. Ada reward. Kan Nabi begitu. Nabi ketika ada orang semangat belajar di tarhib, marhaban bi thalibi ilm. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kan begitu. Jadi membiasakan usia dia. Kalau di Saudi itu ya support dari pemerintah luar biasa. Anak kalau hafal 1 juz itu 100 rial. Kalau 2 juz 200 rial. Kalau 5 juz 500 rial. Kan halakoh-halakohnya tiap asar sampai maghrib itu halakoh anak-anak di masjid-masjid. Di bawah naungan Jamaiyah Tahfidzul Quran dan itu linknya langsung dan disupport oleh negara. Kemudian kalau khatam itu ada 3 kategori nilai. Kalau lulus 30 juz, kalau mumtaz dapat 5.000 rial. Kalau jajidan dapat 4.000 rial. Kalau jayid dapat 3.000 rial. Dan itu dilakukan wisuda mengundang gubernur datang. Gubernur sana kan adiknya raja-raja itu datang. Dan penghargaannya juga bukan hanya itu. Pulang itu biasanya dalam haflah itu wisuda para hufat itu yang dibawa bukan hanya uang itu saja, armoji, baju. Jadi jadi memang support penting. Nah kita pernah mencoba melakukan itu. Kita udah punya konsep di IKADI. Teman saya kan aktif di IKADI. Kita punya konsep dulu kerjasama dengan Ustaz Yusuf Mansur. Sempat berjalan selama 10 bulan membuat klaster tahfidz Quran. Targetnya tadinya membuka klaster tahfidz Quran 1000 di Jabodetabek.
Tapi waktu itu untuk percobaan kita buat 10. Dan programnya seperti itu, dicari misalnya di klaster ini, cari anak-anak emosial, kemudian dimutabai di ini, terus kita kasih. Kalau dia hafal kasih, ada bahasa anak kan gitu, kasih uang, kasih ini. Jadi memang kadang-kadang perlu juga membahasakan ke anak itu begitu. Karena anak itu melihat, dia nanti kalau saya nanti saya hafal Quran diajak umroh, bayangin. Tapi berangkat dari Tanim, kesananya terserah mau gimana, dari Tanim yang penting berangkat. Artinya semangat itu luar biasa. Maka saya kira perlu juga mengkomunikasikan bahasa seperti itu. Karena dalam Islam juga yang namanya reward, takdir itu juga pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jadi terhadap anak-anak kita saya kira itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan kita paling tahu tentang anak kita kan. Cara membahasakan kira-kira apa yang disenangi, mensupport itu saya kira kita yang tahu. Jadi ya harus kerjasama bersama, dan perlu ada pengorbanan waktu dan seterusnya. Allah. Baik Bapak Ibu rahimahullah, saya kira di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan pulang dari auto mencetak hufal dari rumah untuk kita masing-masing tinggi, dan kita pun juga menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita, dan semoga keluarga kita semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.